Sejarah dalam sebuah buku yang cukup lama yang saya baca hari ini, itu ada studi kasus yang dalam studi kasus itu cukup mencengangkan pikiran saya. Dan dalam studi kasus itu diberi judul negeri idamankah, begitu, ada tanda tanya begitu. Jadi ada sebuah cerita dalam studi kasus itu, sebuah kerajaan lah kalau boleh saya mengatakan begitu, dan kerajaan itu sangat terkenal dengan peraturan-peraturan yang dibuatnya, sehingga banyak negara-negara di sekitarnya menganggap ini adalah sebagai kerajaan hukum atau negara hukum begitu. Nah, dari terkenalnya kerajaan itu, maka ada semangat dari negara-negara tetangga itu untuk studi banding di negara itu. Nah, beberapa negara memiliki kesempatan untuk berkunjung, dan salah satunya ada negara tetangga yang paling dekat dengan kerajaan hukum, kerajaan idaman itu. Nah, begitu mereka rombongan datang, sungguh mencengangkan, bukan karena kekaguman tetapi lebih pada suasana yang mengherankan gitu. Sebab ada banyak pasal-pasal yang tertulis rapi dalam kitab-kitab perundang-undangan yang dimiliki oleh kerajaan itu. Pasal demi pasal juga tertulis dengan baik, dengan penafsiran yang sangat bagus pasti, dan hampir perundang-undangan yang dibuat oleh kerajaan itu diajarkan, disosialisasikan kepada seluruh rakyat yang ada di sana, dipelajari dengan sungguh-sungguh dengan harapan bahwa itu akan dipahami, dihayati, dan diterapkan oleh masyarakat kerajaan tersebut. Tetapi apa yang terjadi, yang dilihat oleh kelompok dari negara tetangga yang sedang studi banding di sana, segerombolan orang itu melihat sungguh sangat menyedihkan, karena perundang-undangan tadi selain diajarkan kepada para murid-murid mahasiswa yang ada di sekolah maupun di kampus, disosialisasikan kepada masyarakat umum, dan bahkan ada cuplikan-cuplikan ayat itu dalam perundang-undangan itu diambil dan dibuat seperti slogan-slogan itu, diantaranya dilarang buang sampah sembarangan gitu, atau buanglah sampah pada tempatnya. Namun rombongan kelompok yang studi banding tadi itu justru melihat itu ada bertebaran sampah di mana-mana begitu, sehingga cukup mengherankan juga. Perjalanan berikutnya, ketika dia melewati sebuah jalan, di sana ada tanda kecepatan maksimal begitu 80 km per jam. Tetapi ketika melihat ada kendaraan yang menyalip mendahului dari kendaraan rombongan tadi melebihi 100 km per jam, dan itu tidak ada teguran apa-apa begitu. Pada suatu saat kelompok tadi itu, kelompok atau rombongan yang sedang berkunjung tadi itu masuk ke dalam gedung, dan kemudian di sana ada peringatan, ada catatan di dinding itu dilarang merokok. Namun ada segerombolan orang di samping tulisan itu justru malah menghisap rokok dengan nyamannya, dengan tidak ada, seolah tidak ada peringatan sama sekali di sebelahnya tadi itu. Demikian juga ketika ada rambu-rambu lalu lintas dan jelas ada yang melanggar begitu, disaksikan oleh rombongan tadi itu dengan sangat mudah itu ada negosiasi yang dilakukan dengan
ya petugas tertentu begitu, dan itu tidak ada sesuatu yang harus dilanjutkan dalam tindakan-tindakan proses peradilan dan sebagainya. Lebih miris lagi ketika rombongan tadi itu juga melihat semacam antrian untuk membeli tiket, antrian untuk mengurus surat menyurat begitu, dengan sangat tidak berbeban. Ada seseorang yang melewati antrian-antrian itu dan langsung menuju ke loket yang bagian depan, dan itu tidak ada teguran, seolah-olah sudah ada semacam deal dengan petugas yang ada di situ. Dan itu tidak menjadi pandangan yang mengherankan, tetapi sepertinya sudah permisif dan itu sering terjadi begitu. Ketika rombongan itu juga melihat proses pengadilan begitu, ada orang yang sudah jelas-jelas salah dan sudah terbukti ada beberapa bukti kesalahan, dan memang betul dijatuhi hukuman begitu, dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Tapi tidak berselang lama, beberapa hari berikutnya kelihatan oleh rombongan tadi itu sudah bisa berkeliaran, yang terhukum tadi itu di luar mana-mana. Maka rombongan itu tidak habis pikir, dan kemudian mereka berdiskusi, apakah ini yang dinamakan dengan kerajaan hukum yang katanya bagus dan katanya bisa menjadi contoh bagi negara-negara di sekitarnya. Nah, sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa, dan pada akhirnya rombongan tadi itu memutuskan untuk kembali pulang dan tidak melanjutkan studi bandingnya. Nah, sebuah kritik tajam kepada siapa saja dan kepada aparat di mana saja tentang studi kasus di buku yang saya baca hari ini. Cukup lama buku ini, tetapi kritikan ini pastinya sudah didengar oleh banyak orang. Semoga kerajaan idaman itu tidak lagi menjadi sebuah kerajaan idamankah, tapi benar-benar kerajaan yang idaman, kerajaan yang dibanggakan, dan kerajaan yang menerapkan aturan undang-undang dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tuhan berkati kita semua.